Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, dan Oma, sahabat PKLU, GPIB dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena kita diberikan kesempatan berjumpa lagi dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kali ini bersama saya Bapak Alfred Enos Nayawan, anggota PKLU GPIB Sion Jakarta Barat. Ajaib benar anugerah membaru hidupku, kehilang buta berjalan, olehnya aku ketika insafku cemas, sekarang ku lega, syukur bebanku telah lepas berkat Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah di dalam sorga, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan membaca firman-Mu pagi ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai tubuh, roh, dan jiwa kami agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pagi ini membawa sukacita, damai sejahtera di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yunus 1 ayat 14 sampai 17 yang menyatakan, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikatkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Renungan pagi ini diambil dari Sabda Bina Umat dengan tema supaya laut berhenti mengamuk. Akhirnya Yunus dicampakkan ke laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Akan tetapi sebelum awak kapal mencampakkan Yunus, mereka terlebih dahulu berdoa. Dan intinya supaya Tuhan memaklumi tindakan mereka membuang orang yang takut Tuhan ke laut. Hal ini menggambarkan bahwa tidak mudah bagi awak kapal untuk mengorbankan satu orang demi keselamatan orang di kapal itu.
sekalipun memang itulah satu-satunya jalan supaya mereka semua selamat. Keinginan awak kapal itu adalah supaya mereka semua selamat tanpa terkecuali. Tetapi Tuhan menghendaki pertanggungjawaban Yunus secara pribadi. Setelah Yunus dibuang ke laut dan badai pun berhenti, mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Tindakan ini memperlihatkan kelegaan yang luar biasa setelah luput dari malapetaka. Awak kapal ini menjadi saksi tentang bagaimana seorang yang takut akan Tuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan karena sudah menyebabkan malapetaka bagi orang lain. Awak kapal itu tidak tahu masalah yang sebenarnya, bahwa Yunus mangkir dari pengutusannya. Yang mereka tahu adalah orang-orang yang sedang berurusan dengan Tuhan tidak akan bias menghindar dari Tuhan dan harus menyelesaikan masalah itu. Orang lain atau banyak orang bisa saja berusaha membela, bahkan membenarkan kejahatan kita. Apakah dengan alasan terdesak atau tidak direncanakan? Mereka juga dapat mengajukan diri untuk menanggung dosa dan kesalahan yang kita perbuat, atau menggantikan kita untuk dihukum ataupun membayar syarat tertentu. Akan tetapi, bagi Tuhan, selama bukan kita yang mempertanggungjawabkan sendiri masalah yang terjadi di hadapannya, artinya urusan itu belum selesai. Demikianlah renungan pagi ini, hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Dan firman-Mu menguatkan kami sebagai warga gereja GPIB agar meninggalkan hidup yang sia-sia dan dapat memelihara kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Berkati kami, para lansia, juga anak-anak, menantu, serta cucu, cicit kami. Kami juga berdoa bagi opa oma yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa bagi Dewan Pengurus PKLU GPIB. Tuhan berkati setiap program kerja yang dijalankan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, PKLU GPIB, tetap semangat dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.